Pitagoras atau teorema Pitagoras adalah satu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, teorema Pitagoras itu berbunyi kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Nah, syarat berlakunya teorema Pitagoras yaitu yang pertama hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Yang kedua, minimal dua sisi dalam segitiga itu sudah diketahui panjangnya terlebih dahulu. Selain untuk menentukan panjang dari sisi segitiga siku-siku, teorema Pitagoras juga bisa digunakan untuk menentukan panjang salah satu panjang dari diagonal ruang kubus dan balok. Kemudian untuk mencari jarak terdekat dan sebagainya. Selain itu digunakan dalam beberapa perhitungan seperti menentukan diagonal persegi, kubus, balok, dan lain-lain. Untuk rumusnya sendiri, rumus dalil Pitagoras itu umumnya C kuadrat, di mana C itu merupakan sisi terpanjang atau sisi miring atau biasa disebut juga sebagai hipotenusa, itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, selain itu, selain C kuadrat, dalam teorema Pitagoras juga berlaku rumus keterpalikan, yaitu keterpalikan dari rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana kita bisa mencari A kuadrat sama B kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, dan juga B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan berikut untuk sisi, di sini terdapat sebuah segitiga di mana ada segitiga A, B, C, di mana siku-sikunya terdapat di A. Nah, untuk sisi miringnya yaitu adalah sisi A atau biasa disebut juga sebagai sisi B, C. Kemudian sisi A, B, dan sisi AC merupakan sisi miringnya. Selanjutnya ada contoh soal untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan tadi. Di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku di mana B-nya sama dengan 8 cm dan A-nya sama dengan 6 cm. Kita disuruh untuk menentukan panjang dari sisi C atau sisi miringnya. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya C kuadrat sama dengan 36 ditambah 68. C kuadrat sama dengan 100. Untuk menentukan nilai C 100 ini kita akarkan. Jadi C itu sama dengan 10 cm. Jadi sebagai latihan nanti bisa dikerjakan contoh soal berikutnya. Terima kasih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian akan kita letakkan dalam sebuah bingkai. Nah, di sini ada bingkai berwarna pink. Ini bentuknya adalah persegi. Nah, kemudian kita akan meletakkan 4 segitiga siku-siku ini ke dalam bingkai yang berwarna pink ini ya. Nah, kita letakkan segitiga yang pertama. Nah, di sini. Kemudian kita letakkan segitiga yang kedua di sini. Nah, kemudian segitiga yang ketiga dan segitiga yang terakhir. Nah, seperti ini. Nah, jadi bingkai yang berwarna pink tadi, sisi-sisinya ini tertutup dengan 4 segitiga siku-siku, ya. Dan tersisa yang tengah ini merupakan luas daerah sisi C. Berarti luas daerah sisi miring. Nah, ini namanya C kuadrat. Nah, bingkai ini disebut persegi karena panjangnya sama, yaitu setiap sisinya panjangnya adalah A plus B, dan yang ini juga sama ya, sisinya adalah A plus B. Nah, ini setiap sisinya sama, yaitu panjangnya A plus B. Nah, kemudian kita akan buat bingkai yang kedua dengan besar yang sama. Nah, untuk membuktikan apakah A kuadrat ditambah B kuadrat itu luasnya sama dengan C kuadrat. Nah, di sini kita akan buat bingkai yang kedua. Nah, sekarang kita pindahkan segitiga siku-siku ini ke bingkai yang kedua.
kita susun. Nah, ini kita pindahkan segitiga yang pertama, kemudian segitiga yang kedua kita pindahkan, seperti ini. Kemudian segitiga yang ketiga ini kita pindahkan ke sini. Kemudian segitiga yang terakhir kita pindahkan juga. Nah, kalau tadi di bingkai yang pertama itu, sisi yang tidak tertutup, daerah yang tidak tertutup merupakan C kuadrat, dan di bingkai yang kedua, daerah yang tidak tertutup dengan segitiga siku-siku, yaitu adalah daerah A kuadrat dan daerah B kuadrat seperti ini. Jadi sama ya, berarti luas daerah C kuadrat yang pertama tadi sama dengan jumlah dari luas daerah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, jika digambarkan seperti ini, nah ini tadi gambar yang pertama ya, ini luas daerah C kuadrat, daerah yang tidak tertutup dengan segitiga siku-siku. Nah, pasti luasnya akan sama dengan jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu sama-sama daerah yang tidak tertutup dengan segitiga siku-siku. Nah, terbukti ya jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.